Sabar terhadap bro akai ana, sabar terhadap bro akai promo, sabar bak tabimbing ana dengan promo habis watai-watai itu nyan merupakan ibadat. Bahkan ibadat lebih kuat daripada ibadat-ibadat yang lain. Sabar terhadap musibah yang berbeza Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampaikan as-sabru ala salasatin. Sabarnya nak terbagi le. As-sabru ala ta'an. Nah sabar di atas ta'an. Man sabara ala ta'an, barang siapa yang sabar di atas ta'an, falahu mi'atu darajatin. Bagi orangnya gerempok 100 derajat yang sabar di atas ta'an. Hek bata beda subuh, hek tebak tamratib, hek bata dua bak majlis ilmu, yang kesputrakan segala yang katanya kerjakan untuk ibadat yang je keberat yang mandum merupakan ibadat. Fala 100 derajat. Yang kedua as-sabru anil maksiat. Sabar daripada mengerjakan maksiat. Nah urang keungdayo hana ruda poh royan. Nah urang cok ata udayo tak maafkan. Nyen hek ti pada maafkan atra kedayo cok li urang tak maafkan li kedayo. Nyen sabar. Hana tak kalian perbuatan-perbuatan yang haram, hana tak lakukan zina, hana tak lakukan cumu-cumu, hana tak lakukan mabuk ladum hawa anak-anak muda aku mabuk, tapi sabar daripada perbuatan mabuk, sabar daripada menyakiti yang lain, sabar daripada maksiat. Nyan man sabara anil maksiyah, barang siapa yang sabar daripada berbuat maksiat, falahu situ mi'ati darajatin. Allah akan nabi fahala di atas ta'an mano nartuh derajat. Sabar di atas daripada maksiat, nafahala nartuh derajat. Yang kedua sabru alal musibah. Sabar di atas musibah. Jadi dia sabar di atas musibah, nyan falahu ajrun bi ghairi hisab. Allah akan nabi fahala kurunyan dengan tanpa hisab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi tersebut di dalam athar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya kan, ia bersabda, minad dunubi dunubun, ya kan, la yukaffiruha illal hammu bit talabil ma'isyah. Artinya setengah daripada beberapa dosa itu ada dosa yang tiada bisa menghapuskan akan dia melainkan kesusahan daripada dua duka cita. Dengan menuntut daripada duka cita dengan menuntut kehidupan, yakni menuntut rezeki akan belanja isterinya dan anaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan bahawa sekian banyak dosa
yang han terampuni dosanya, yang han aja ketebusan dosanya, kecuali ngan gara-gara susah payah gedanyo dalam mencari nafkah untuk keluarga. Jadi hek tat ban bengah tatubit tiak minta nafkah, tiak minta rezeki ke anak dan perumah, yang ke setiap langkah yang tajak le gedanyo ruh yang itu biar daripada hek bak ta minta rezeki ke perumah dan anak, nya ruhnya kehjat ke penyebab terhapus dosa. Nyambang lebih kelebihan di Allah terhadap orang yang mencari nafkah kepada keluarga. Jadi ibadahnya hana mesti tamu dalam masjid tabe, hana mesti duduk dalam musalla tabe, hana mesti itikaf menjem-jem hana. Bagi orang yang hana kegiatan rumah kana harkat kasib nafkah, anak kan mencukupi untuk nafkah, nyanya bagi orangnya yang lebih geduk dalam masjid, gepreh sembahyang, habis sabah waktu sembahyang, gepreh waktu sembahyang. Gara-gara yang lebih kelebihan di Allah. Tapi di antara hamba Allah adalah orang yang fit dalam udip, hana rezeki, ni hana giyak minta. Yang terbaik bagi goyan, rahmat yang paling raya bila Allah ke goyan. Apabila gejak kebudah dari rumah ban bengah giyak minta rezeki, yang mandum pahala bagi goyan dan jid ke penghapus segala dosa yang kerjakan. Nyamban lebih kelebihan di Allah. Maka baik dia katanya tak sia-siakan keluarga dalam bidang rezeki. Ada untuk kasih bunga ibadah dekat tua, yang minta harta kurina hanya, yang minta nafkah ke perumah hanya, yang kewajiban. Maka hana ukur katanya memang yang memang payah tak minta peng, payah minta peng. Cuma baik tinggal mentang kewajiban-kewajiban. Sembahyang, lia sembahyang perakaan, naik tak boleh bedah yang minta rezeki. Yang tiap-tiap langkah, tiap-tiap ruh, yang mandum jid ke tebusan dosa dan barang sebagainya. Wa fil akhbari al-anbiya'i anna qauman dakhalu fi Yunus alaihi salam fa adafahum fakana yadkhulu wa yakhruju ila manzilihi fatu'adhihi imra'atuhu wa tastatilu alaihi wa huwa sakitun fata'ajjabu min dhalika faqala la tu'ajjibu fa inni sa'altu Allah ta'ala faqultu ma anta mu'aqibun li bihi fil akhirah fa'ajjalahu li fid dunya faqala inna uqubataka fid dunya bintu fulanin tatazawwaja biha fatatazawwaitu biha wa ana sabirun ala ma tarawna minha. Artinya dan tersebut di dalam beberapa cerita-cerita para nabi-nabi bahwasanya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihi salam. Tiap-tiap masuk ia dan keluar ke dalam rumahnya, maka tiap-tiap masuk dan keluarnya itu menyakiti akan dia oleh istrinya dan berbincangnya atasnya yang demikian itu. Padahal ia diam, maka ta'ajub mereka itu daripada demikian itu. Maka kata Nabi Yunus, jangan kamu ta'ajub, maka bahasanya aku mohonkan akan Allah Ta'ala. Maka kataku baginya, wahai Tuhanku, apa barang siksa bagiku dengan dia di dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan dia bagiku di dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala bahwa siksamu di dalam dunia itu
yaitu anak si fulan yang perempuan, maka engkau perbuat istri, maka aku berkahwin dengan dia dan aku sabar atas kesakitannya yang engkau lihat akan dia daripadanya itu. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi pernah diceritakan oleh para nabi-nabi terdahulu, nah sabo kelompok manusia tu biar tamang bak Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus nak cerita perumoh cukup bro kai. Tiap-tiap terus urang siga gede hidup Nabi Yunus. Jadi hira ni urang dong kibam perumoh Nabi ko bro kai. Merasa hira dong urang pakai bro dak kai. Cerita perumoh Nabi ni kan baik lagi kan. Pegah Nabi Yunus Behirin kata, Lun pernah dong tanya mbak Allah bahawa putra yang nasiksa lung di akhirat baik nasiksa di akhirat, napa segera matang siksaan lung bah lung terima matang di dunia. Yang kian siksaan bagi lung. Jadi pegah oleh Allah kata tak kawin dengan tiraurinang anak pulan bin pulan, yang kenyan siksaan kata atas dosa yang ke atas kesalahan. Pu yang kerencana kena siksa orang akhirat. Jadi kadang-kadang siro ulama atau guru-guru yang saleh kan kadang-kadang merumpak perumoh yang berakai yang sebagai tebusan dosa bila Allah Taala kurunya. Itanya kadang-kadang kata mupan. Ban perumoh tunggu bro dakai gob dum ke gedidi. Nah gedidi si mah hantar didi. Sinyan sebagai cobaan kadang-kadang untuk gepee derajat para tunggu. Bahkan dalam sebuah sejarah tira uragam gemkawin dengan tira urinang yang cukup bro agai. Pokoknya hana senang ke hana kebahagiaan dalam rumah tangga becut pi. Saya ke gua rumah kaju lemah ke. Hana mangan lata tago jo hana pa. Bakso ke hana mangan, bak buat pi hana pa, bak makanan pi hana, pokoknya hana yang mangan. Susah tak? Hari-hari goyan dia minta kaya beli. Dia minta kaya beli. Minta rezeki. Tapi dumnan dia minta kaya berkilo-kilometer ke berangkat dengan dapat hana merihe. So saya kagak dubi rumah ka senang. Saya kagak gua rumah kira-kira karak terusnya karam sibah long sia-sia baju. Yang bam bro kai rina. Jadi ternyata uragamnya lebih kelebihan oleh Allah karena perumoh bro kai. Jadi waktu ke terus ke dia ublinya kaya yang dipilihnya hana payah pilih kero. Dipilih le binatang, le rimung, le gajah, dipilih kaya goyang. Le pilih ipoe goyang-goyang dalam artian dipuo kaya le rimung dan le gajah. Maka jika kita terus boleh senang ke, kita terus rumah kam pikiran. Jadi akhirnya meninggallah perumahan. Maka le pengalaman tiga kak dong, nyoka hana pudara tamidali yang model-modelnya. Gemukawinlah ngon tiraurinang yang cukup salihah, cukup gakai. Akhirnya mukawinlah ngaurinang yang salihah. Ternyata leh gemukawin dengan perumoh yang salihah pada belin enggak minta kaya lam. Ubena rimuang dan gajah yang berokan dibantu kan hanai bantuli. Kalian ho karimu-rimu berokan ho ka gajah hanale. Jadi udah ni sabanti mia berokan mangan wate gajah uble susah wate gua ino mangan wate gua susah wate gamda rezeki. Ternyata Allah Ta'ala kadang-kadang dicoba katanya. Gebi katanya perumoh yang hanagat, yang bro akai, yang jid ke susah katanya dalam hidup, tapi Allah gepelebih katanya orang yang lain. Jadi kalau berarti pilih si urinang yang bro akai, hana tergedi. Kalau dah pilih-pilih si merumpak nyan jatah katanya. Kaki bersabarlah.
Sabar katanya dalam menjalani hidup, pasti Allah akan nabi kelebihan kepada katanya. Yang kena coba kesabaran katanya. Miau dina dia tahu agak akai lumpuh sahaja teman. Mudah katanya lau deh. Yang kinan kena uji kesabaran. Yang empat contoh Nabi Yunus. Tiap terhurung 3 caci maki. Tiap terhurung 3 hidup Nabi Yunus. Maka akhirnya kena pegah di Nabi Yunus alaihissalam yang ke bahawa yang merupakan siksaan Allah kelong segera hana gesiksa idih di uro akhi. Wa fi sabri ala dhalika riyadatun nafsi wa kasrul ghadabi wa tahsinul khalqi fa innal munfarida bi nafsihi awil musyariku liman hasuna khalquhu la tatarashahu minhu khaba'ithun nafsil batinah la tankashifu bawatinu uyubihi fahaqqa ala saliki tariqil akhirah ay yujarriba nafsahu bitta'arrudi li amsali hadhihi al-muharrakat wa i'tiyadu sabri 'alayha lina'tadila akhlaquhu wa tardada nafsuhu wa yasfu an sifati zamimati batinuhu wasabru ala al-ayali ma'a annahu riyadatun wa mujahadatun takaffala lahum wa qiyamun bihim wa ibadatun fi nafsiha. Artinya, dan adalah sabar atas yang demikian itu, yakni di dalam sabar atas kesusahan yang disakiti oleh istrinya itu dan kesusahan mentadbirkan akan ahlinya dan anaknya dan kesusahan memeliharakan yang demikian itu, iaitulah riyadhah yang melawani bagi diri dan memerangi akan dia dan memecahkan bagi marahnya dan membaikkan akan perangainya dan membaikkan akan tabiatnya dan sifatnya, karena bahawa sendiri dengan seorang diri atau bersekutu bagi seseorang yang baik perangainya, yakni bercampur dengan orang yang baik perangainya atau dengan istri yang baik perangainya itu, tiada dinyata dari dirinya itu segala sifat kejahatan yang di dalam batin, yakni tiada nyata segala sifat yang kejahatan yang di dalam hati, dan tiada terbuka segala aibnya di dalam batinnya, yakni di dalam hatinya. Maka sesungguhnya yang terlebih hak atas orang yang salik tarik akhirat, yakni orang yang menjalani tariqah yang manfaat di dalam akhirat itu, bahawa mencoba ia akan dirinya itu dengan mendatangi bagi seumpama ini yang menggerakkan akan tabiatnya dan dibiasakannya akan sabar atasnya supaya adil perangainya itu, yakni hingga berperangainya itu, dan supaya riyadhah nafsunya suci ia daripada segala sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Jadi apabila katanya permoh tu yang beruakal, hanagat tabiat, hanagat akhlak, ini merupakan sebuah cobaan bagi katanya. Maka inan ke getes kesabaran katanya. Getes kesabaran katanya, getes perangai katanya, getes tingkah laku katanya. Jadi yang gara-gara perumoh tu berokannya nampak raw katanya asli. Menya perumoh katanya god atau siro atau hana tam kawin, nyo kejahatan-kejahatan yang di dalam batin katanya hana deh katanya siro pemarah, hana nampak katanya kesabaran. Maka hana deh katanya. Jadi god hana god siro urang yang kuatai kemengan. Ci kemengan ngurung bro. Nah god kan puhana god. Monya gemengan ngurung bro, gonyan pi saban lagi urung bro. Nya berarti saban dia berapa yang urungnya.
yang keino untuk tanilai siroro urang kan gak siroro urang gara-gara sabi gak dengan Hanafiya pada saat menghadap ke pengemperumoh yang bro Allah berfirman dalam kedanya wal qadidi wal qadibina ngayutun amarah Allah perintah katanya untuk sabar Allah perintah katanya untuk menjadi seorang pemaaf Allah perintahkan katanya untuk mendidik orang yang saat perumoh katanya hanagatnya di saat perumoh katanya dicaci maki yang kinan deh nah ta'amalkan lagi perintah Allah sabar nah ta'amalkan katanya hanaje kesira pemarah jadi minta mengan dengan perumoh yang gadnya ada yang hanadih mendung jadi pikir dia orang dia gad padahal yang hakikat yang hana termasuk orang yang gad menantingan tu yang di saat tamungan orang yang bro di saat orang menyakiti katanya yang ke untuk gad perangai katanya inan nampak ji nah gad katanya tengok hana ada pura tegang hana yang dia hataga mendung tapi yang hakikat gad hana ada pura tu di sisi Allah yang untuk nampak yang ke pada saat tayo berhadapan dengan orang-orang yang perangai maka dipegah dalam kitabnya sepatutnya orang yang taat orang yang menempuh jalan akhirat dia tes ke perangai kita nyo ya puak ke perangai kita nyo gad ataupun perangai kita nyo hana gad menanzid ya, di dalam katanya susah bak tadi di isteri susah bak tadi di anu ya, yang kinan nak sabar katanya butai-butai ikhlas bak tadi di hana pe tadi di pika gadi anu katanya perumoh katanya hana pe ada pegasa puan pika gad ya hana deh katanya puana berjiwa besar untuk mendidik puhana hana deh katanya cuma kapadum go ada pegah na bosan tu ada pegah-pegah yang dom ya, karena yang hakikat kebaikan adalah daripada Allah yang kian tadi nyan untuk tahu kita yang pu ke hurung gad pu ke hurung hana gad kan tapi gad tu yang kuat berhadapan dengan orang yang hana sesuai dengan keinginan kita tanya maka pegahan sepatutnya orang yang menempuh jalan akhirat orang yang rencana to dengan Allah yang getes jiwa kau yang lagi di saat berhadapan dengan yang lagi rupa di saat berhadapan dengan keburukan yang kiban kondisi kita yang jadi hak bata didik promo hak bata didik anu nyan sebagai riadah sebagai latihan bagi kita yang sebagai latihan bagi kita yang untuk mencapai kebahagiaan urang akhir sebagai latihan bagi kita untuk lawan jiwa kita yang buruk yang untuk latihan lawan jiwa kita yang hanaganya puan lawan nah buat tulisnya puan namanya buat berarti dia jiwa tu hanagat lah dua gada pegang hai peti ke bamnai ke dia jadi dengan berhadapan dengan orang yang hana sesuai dengan kita nyo kan nampak sifat kita yang sebenarnya teka pemarah berarti hanagat yang orang pemarah berarti hai dah sabar berarti hanagat berarti dia kan orang yang sabar nya sira tu hana ada sabar dengan sabar aman lumpuh bermula sabar atas kesusahan iyal itu ya ini kesusahan istri dan anak itu serta bahwa ia melawan nafsu dan memerangi akan dia itu yaitu memeliharakan mereka itu dan mendirikan dengan hak mereka itu maka yaitu pula ibadah pada diri sabar akan kesusahan istri dan anak itu yakni sabar yang demikian itu yaitu ibadat yang sebenar-benar ibadah yang mustaqil sabar terhadap bro akai anak sabar terhadap bro akai promo sabar bak tabimbing anak dengan promo habis wate-wate itu nyan merupakan ibadat bahkan ibadat lebih kuat daripada ibadat-ibadat yang lain sabar terhadap musibah yang berbeda Allah karena dalam sebuah hadis Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampaikan as-sabru ala salasatin sabarnya nak terbagi le as-sabru ala ta'an nah sabar dia taat
Man sabara ala ta'an, barang siapa yang sabar di atas ta'an, falahu mi'atu darajatin, bagi orangnya gerempok 100 derajat yang sabar di atas ta'an. Hek bata beda subuh, hek tebak tamratib, hek bata dua ba majlis-majlis ilmu, ya kesputrakan segala yang kitanya kerjakan untuk ibadat yang je keberat, yang mandum merupakan ibadat. Fala 100 derajat. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiat, sabar daripada mengerjakan maksiat. Nah urang keungdayo hana ruda pohrnya. Nah urang cok ata kedayo tak maafkan. Nyen hek ti pada maafkan atra kedayo ka cok li urang tak maafkan li kedayo. Nyen sabar. Hana tak kalian perbuatan-perbuatan yang haram, hana tak lakukan zina, hana tak lakukan cuma-cuma, hana tak lakukan mabuk ladum hawa, anak-anak muda aku mabuk, tapi sabar daripada perbuatan mabuk, sabar daripada menyakiti yang lain, sabar daripada maksiat. Nyan man sabara anil maksiyah, barang siapa yang sabar daripada berbuat maksiat, falahu situ mi'ati darajatin, Allah akan nabi fahala di atas ta'an mano nartuh derajat. Sabar di atas daripada maksiat, na fahala nartuh derajat. Yang kedua, sabru alal musibah, sabar di atas musibah. Jadi dia sabar di atas musibah, nyan falahu ajrun bi ghairi hisab, Allah akan nabi fahala kurunyan dengan tanpa hisab. Jadi hana hisab, jadinya lebih tinggi lah. Makanya sabar terhadap akhlak anu tu, sabar terhadap akhlak perumah tu, sabar bak tadidi anu dan perumah ni lebih berat daripada perumah orang lain, yang juga merupakan ibadat. Lebih tinggi lah ibadat ni. Jadi baik kecewa ada yang baik tak kembrang apa kan. Nanti ala lom koin kata lom bekepah apa yang kahana apa pun tempuh ni. Bersyukur mendang kepada Allah, tak bimbing dan tak didik katanya. Ya. Sabar. Bahawa ditakalan para anbiya dan para orang-orang yang jero hawai selalu orangnya dicoba dengan perumuh yang buruk. Selalu dicoba dengan keburukan daripada perumuh. Yang lebih dari Allah dia perumuh yang salih. Alhamdulillah. Tadi dia anak dia betul-betul. Jadi bejet ke kedanya tak biarkan keluarga, bejet ke orang yang menyia-nyiakan anak dan keturunannya bahaya. Yang jujur ke ibadat. Ya perlu niwati kadang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fahadhihi minal fawaidi walakin la yantafi'u biha illa ahadur rajulaini, imma rajulun qasadahul mujahadah warriyadah wa tahzibul akhlaq likawnihi fi bidayati tariqi fala yab'udu an yaraya hadha tariqa fil mujahadati wa tartada bihi nafsuhu. Artinya maka inilah daripada setengah daripada faedah, yakni bermula sabar atas kesusahan beristri dan kesakitan yang disakiti oleh istri itu, yaitulah setengah daripada beberapa faedah berkahwin. Tetapi tiada dapat manfaat dengan dia melainkan salah suatu daripada dua laki-laki, yaitu ada kalanya laki-laki yang ada kasarnya itu akan memerangi akan nafsunya dan melawan akan dia, dan ia hendak menyucikan akan perangainya yang kejahatan di dalam hati, karena adalah permulaan jalan kepada Allah Ta'ala. Maka tiada dijauhi bahawa ia melihat akan sabar atas kesakitan berkahwin dan kesusahannya itu
jalan di dalam memerangi akan nafsunya, dan dapat suci hatinya dengan dia, dan jadi baik perangai yang dengan dia akan dirinya. Yang merupakan salah satu faedah daripada nikah. Itu faedah daripada nikah untuk gedanya bisa bersabar terhadap perangai perumoh dan anu gedanya, bisa sabar dalam membimbing dan mendidik perumoh dan anu, sabar dalam gedanya mencari nafkah. Yang faedah. Akan tetapi adanya hana manfaat apabila gedanya tidak bersabar. Hanarti tam kawin, bahkan tam kawinnya je kemalapetaka bagi gedanya apabila tidak sanggup bersabar. Menggara-garanya gedanya tamah dosa, kan tamah pahala, tamah dosa. Dosa hana sabar dengan perumoh, dosa mencaci maki perumoh, dosa ngan gara-gara legnya tak sia-siakan nafkah perumoh. Yang tanda jiwa katanya golong berperangai dengan perangai yang baik. Jadi adanya baru manfaat hanya bagi orang-orang yang untuk getes jiwa koyan. Rencana legnya dan perangai dia pugal pohana mengkawin. Bang kata mengkawin inan nampak asli. Perangai katanya pukul orang yang gad, pukul orang yang hana gad. Kiban dalam ta jalani udip bersama keluarga. Yang faedah di antara faedah keluarga. Jadi untuk bersabar, maka mendung siapa saja ya, tetap harus dalam keluarganya tak utamakan sabar. Mangat nyan menjadi amal ibadah. Mana pu dosa ti uro, nyan ti uro nampak dongga sapo dosa, tiga pajoku tiga dosa. Ada tak cuma ru tapi, tiga rumah tiga dosa, urina pi menanti tiga gua suami tiga berdosa. Nadam kawin kali 50 tahun, ada 2 bilion le dosa ada. Yang golongan ada golongan rumah ada dengan golongan Allah lah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Maka dia harus benar-benar hati-hati dia dalam terjalani hidup hidupnya. Baik salah, maya salah jalan untuk menuju surga, jin ke ta'alikan menjadi jalan untuk menuju neraka. Naudzubillah. Wa amma rajulun minal 'abidina laysa lahu sayrun bil batin wa harkatun bil fikri wal qalbu innama amaluhu amalul jawarihi bisalatin aw hajjin aw ghazwin aw ghairihi fa'amaluhu li ahlihi wa auladihi bikasbil halali lahum wal qiyamu bitarbiyatihim afdalu lahu minal ibadatil lazimati li badanihi allati la yata'adda khairuha ila ghairihi. Artinya, dan ada kalanya laki-laki yang ada ia daripada abid, yakni orang yang berbuat ibadat yang zahir jua, seperti sembahyang, naik haji dan lainnya daripada ibadat yang sunat. Padahal tiada baginya berjalan dengan ibadat yang batin, dan tiada baginya bergerak dengan berfikir dan dengan cita hati, dan hanya saja adalah amalnya itu amal anggota, dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau berperang sabilillah dan lainnya daripada segala ibadat yang zahir, maka amalannya itu bagi ahlinya dan segala anaknya dengan berusaha menghasilkan akar rizki yang halal bagi mereka itu, dan berdiri ia mentarbiyahkan mereka itu, serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu, yaitu afdal baginya daripada berbuat akan segala ibadat yang lazim bagi badannya, yang tiada berlaku kebajikan itu kepada lainnya. Jadi adakala di antara manusia yang udah punya ibadah
sembahyang, puasa, haji, ja umrah, muprang, bak fisabilillah. Kau ibadat sampai lah udip punya. Hanya kehanagat ke. Tapi igonya ibadat yang dilakukan sehari-harinya hanya bermanfaat gerak. Hanya dan yang gonya lakukan hanya ibadat zahir. Sedangkan batin gonyan kan golong teruji. Batin gonyan golong teruji. Tetapi orang yang nak perumah nak di dalam gejalani udipnya adalah dia minta rezeki bamba. Gedebir dia minta harta yang halal. Sabar goyan demi untuk mendapatkan harta yang halal. Yang jauh lebih hebat daripada orang yang muno. Karena orang muno belum teruji goyan. Sembahyang, puasa, ibadah kadang belum bangun kawin mandung tinggai. Nya ketanda tak berokang belum gepai. Belum teruji. Hayu ke hayu tapi belum teruji. Tapi orang yang kali keluarga menyukses yang tanda orang yang kali teruji. Jadi batin goyan ka bersih. Bagi amita yang halal, bagi didi perumo, bagi didi kemudian sabar dengan perangai dan istri. Orang yang sembahyang puasa tok nyantak kan. Dan orang yang kedua sanyo manfaat leh kerah bagi perumo. Leh kerah manfaat bagi dan keturunan. Maka dipegah oleh Nabi oleh munggali nyo yang lebih afdal. Orang yang nak perumoh dia minta nafkah susah lamudip sabar nyan ibadat gonyan lebih ke daripada orang yang umrah, ibadat orang yang puasa, ibadat orang yang tapi-tapi sembahyang. Karena yang belum teruji kan. Jadi sedangkan orang yang keduanya orang yang kali teruji. Nyan baru nampak tah orang yang enggak, tah orang yang hana ke. Di berkahwin terlebih afdal bagi orang yang dua ini karena kasat laki-laki yang pertama itu mujahadah dari riyadhah, yakni memerangi nafsunya dan melawan akan dia, dan lagi berkehendak menyucikan akan dia. Dan adalah kasar laki-laki yang kedua itu yaitu mengusaha akan rezeki yang halal bagi ahlinya, yakni ibadat yang mutaaddi. Tanya pada minta nafkahnya ibadah katanya bukan kerotok ke anak dan purumo. Mengkaji lebih afdal orang yang kedua katanya ketimbang dengan orang yang pertama. Wa amma ar-rajulul muhadzabul akhlaq imma bi kifayatin fi aslil khalqah aw bi mujahadatin sabiqah idza kana lahu sayrun fil batin wa katun bi fikril qalbi fil ulumi wal mukashafat fala yanbaghi an yatazawwaja li hadzal ghardi fa inna riyadata huwa mukfi fiha wa amma al 'adatu fil 'amal bil kasbi lahum fal 'amal 'ala al 'iyali afdalu min dhalika li'annahu aidan amalun wa fa'idatuhu aksaru min dhalika wa ammu wa ashmalu lisairil khalqi min fawaidil kasbi 'alal 'iyal. Artinya, maka adapun laki-laki yang telah suci perangainya daripada sifat kejahatan dan telah bersifat ia dengan segala sifat kepujian di dalam batin, yakni di dalam hati, ada kalanya sucinya itu dengan memadalah pada asal perangainya yang baik dengan asal kejahatan,
atau adalah sucinya itu dengan sebab mujahadah yang terdahulu daripadanya apabila ada baginya perjalanan di dalam batin dan gerak dengan fikir di dalam hati, yaitu yang menjalani ilmu tarikat dan ilmu mukasyafah, maka seyogyanya jangan ia beristeri karena kasad ini, yakni karena kasad mujahadah dari riyadhah, seperti kasad laki-laki yang pertama yang tersebut dahulu itu, dan karena kasad mengusaha ia akan rezeki yang halal bagi ahlinya, seperti kasad laki-laki yang kedua itu. Dan hanya sesungguhnya hendaklah kasadnya itu, yaitu mengikut sunnah Nabi, atau kasad mengusaha ia anak yang saleh, seperti yang tersebut dahulu, yaitu dalam asar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena riyadhah dan mujahadah itu telah memadalah ia di dalamnya. Jadi ada pun orang yang memang kagak perangui, anak perlu kawin li yang tutes, kalau teruji peranguinya dia nak kawin je. Tapi dia kawin gak tid dengan tujuan untuk mendapatkan anu yang saleh, yang gak tid bagi orangnya, atau untuk mengusahakan daripada harta-harta yang halal. Jadi le faedah menikahnya. Jadi untuk tauji jiwa katanya, kagak perangui, kagak perangui jiwa katanya, kagak tujuan je untuk merempak anak yang saleh. Adapun berbuat ibadat yang mutaaddi di dalam beramal dengan mengusahakan rezeki ya bagi ahlinya itu, maka yaitu mengusaha ia ilmu tarikat dan ilmu mukasyafah itu afdal daripada yang demikian itu, karena bahwasanya ilmu tarikat dan mukasyafah ini pun amal yang sebesar-besar ibadah yang mutaaddi, dan faedahnya itu terlebih banyak daripada yang demikian itu, dan terlebih am dan terlebih melengkapi bagi segala makhluk daripada faedah mengusaha rizki bagi ahlinya dan iyarnya, yakni segala isi rumahnya. Jadi yang penting bagi kita adalah untuk tak lawan nafsu, yang penting pun pokok, untuk tak pegat perangai-perangai yang gak. Yang tujuan daripada adanya udip berjeroh perangai bertalawan nafsu. Cuman apabila dia kait lawan nafsunya, ada anak kawin anak puah, tak tempuh juri jalur ibadat ilmu mukasyafah, ilmu tarikat, amalkan tarikat orang-orang malam, lebih gasit mungkin. Tapi apabila anak mungkin kagak tak tempuh jalur no ibadat dia, tak jalur no, yaitu tak kawin dan tak hasilkan rezeki yang halal, tak didik dan tak bimbing keluarga. Miyak dia kaji angin mendak. Jadi tak kawin karena nanu tak usahakan anak dia berjalan yang saleh, tak bimbing tak didik, titip roh dia tak minta rezeki yang halal, tak jaga roh tu baca daripada dosa, dia terus semayang, aku tai pada yang kajian dunan mentang tak muda dunianya kajian dan tak meninggal. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fahadhihi fawaidun nikahi fid din allati biha yahkumu lahu bil fadilah. Artinya maka segala faedah berkahwin, yakni segala faedah yang tersebut dahulu itu, yaitu dalam mendirikan agama yang dengan dia dihukumkan bagi berkahwin dengan kelebihan. Adapun kebinasaan berkahwin itu maka yaitu 3 perkara. Yang kami sebutkan ini adalah merupakan faedah daripada berkeluarga, faedah daripada mengkawin, kelebihan daripada mengkawin puak untuk terlawan nafsu katanya, untuk memperbaiki perangai katanya, untuk bisa mencapai pahala kesabaran.
Jadi ada musibahnya kadang-kadang gati bagi kita. Ngetes kesabaran. Hana musibah, hana menumpah fala sabar dia. Hana musibah sapu, dia aman, tenang, puyang terlena, urinang gad akai, harta pina, tajak berangka hobi, mendurun dihormat. Hana fala sabar dia. Tapi tinggal-tinggal senang kali susah, tinggal-tinggal nyan kali na masalah. Jadi dengan gara-garanya kata capai fala sabar. Yang makaji dicoba hamba Allahnya di dunianya dicoba oleh Allah. Para anbiya tidak gawai dicoba. Berarti lebih para anbiya karena sabar. Semakin raya pangkat jabatan kenabian lagi Nabi Muhammad istimewa kan karena berat hat susah dalam menjalani hidup, berat cobaan. Jadi baik benci dengan musibah. Hai kan tak belakang berjauh daripada musibah. Tapi wadah katruh musibah wadah bagi ilham di Allah dalam hati dia kesabaran. Jangan ada. Adapun kebinasaan berkawin itu maka yaitu 3 perkara. Munah kelebihan berkawin. Kebinasaan gara-gara tak berkawin. 5 macam binasa. Pertama bahwa tiada mudah atasnya memberi belanja akan istrinya daripada harta yang halal. Padahal wajib atasnya itu nafkah atau adalah ia lemah daripada menuntut rezeki yang halal, maka karena bahwa rezeki yang halal itu tiada mudah menghasilkan akan dia oleh kebanyakan manusia, maka adalah berkawin itu sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram, istimewa pula pada zaman sekarang ini, dan di dalam itu membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya, dan adalah ghalib orang bujang itu sejahtera daripada demikian itu. Jadi untuk tak minta rezeki yang halalnya kan barang mudah. Pulang zaman-zaman leweknya sulit. Apalagi orangnya riba mantabahnya yang kaimeh. Terus gampung kaimeh riba. Tampeng 1 juta, bayar 1 juta. Tengah mereka orang baju ribanya orang kaya kan. Pembisnis rayus. Ino katanya muka saka, muka bawah mana? Katanya ino muka kue ya, ka pajuh riba. Kan buat mudah dalam mencari rezeki yang halal. Nepegah leh mengali apalagi damun laweknya. Jadi pada saat dia katanya upaya pada minta rezeki yang halal, kadang-kadang punya peluang untuk mendapatkan rezeki yang haram. Tapi jauh tu dah, tapi ada keluarga yang 2 buah rusak. Lihat rusak ada perusahaan orang lain dah. Benar kebaikan. Jadi misalnya ada mengkawin, tanya untuk yang rusak. Ngan roh tok tengok tanggung jawab Allah. Urangnya kata tak mahlam. Nah, tanggung jawab belum makanan yang tabikan. Jadi katanya tukang perusak keturunan, maka berhati-hatilah. Maka ada pedih mudib, ada fed pada mudib, ada dit makanan di rumah yang penting halal. Arti yang haramnya, itu tanggung jawab dengan orang kira. Pulang kata bi kepada buah keturunan tu. Alian nak ubah harta mati dia pakai lam dia ni ibilam keturunan uyunya. Harta orang lain. Harta gop, harta riba yang ini. Ini salah satu hal yang bisa binasa akibat daripada perkawinan. Maka yang urinang yang ragun pada didi. Tadi anak-anak tu yang inang pegah ya, bet tiga tuntut nafkah bak suami karena gara-gara 3 ketuntut le urinang je ke penyebab suaminya yang minta harta yang haram. Ibu ada kena na keturunan haram, na darah haram,
maka siga-siga tu dalam neraka. Maka hana pun dapat sembahyangnya. Karena pakai jid ane gedanya dari yang haram. Perumah gedanya pi dari darah haram, ipajuh lah makanan darah haramnya le ane gedanya. Maka Rasulullah nabah kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka jahanam itu lebih layak. Maka haitin sembahyang tayo berumah haitin sembahyang, tayo bana haitin sembahyang, tayo biro debar sembahyang. Sit arah udah budaya si untuk sebagai asal apa neraka karena haram mendung dalam tubuh. Nauzubillah. Mihana tak mungkin tayo untuk nyoka tahu urun lain dalam neraka. Itu pada didik anak. Maka Asma zamannya pada saat kena perkahwinannya ke pesan hanya igata kata tubiyat dari kasih sayang ayah kepada tirau-ragam yang berokan hana tertulis ragamnya, maka tak jaga begat kedhana nasihat Asma ya, ke Asma Abu Bakar bin ke Asma anak Abu Bakar dan kata tamangan dengan tirau lintu baru yang katanya bantan mantap beda ngurunci itu berokan katrip kata saja urunci kata oh kata ya, maka ibarat kata tamang dalam sangkar maka miuragamnya benci ke untuk kata putau maka beda putau ada saat goyan galak ke bata putau maka tak putau ya, menanlah nasihat-nasihat daripada Asma tak jaga nari, tak jaga segala sesuatu bena yang menyakiti suami nyambang ke nasihat le siroma kepada anak ini lain nasihatnya bela kacau yang water hana lepeng yang kaju gelung-gelung kena ruannya ya, kamu masih bahaya dia anjir lagi ya pusit tak didik anak dia yang begat baik fikir ke dunianya hana dream yang sempat ukur na bala tiga terus kabeh teman tu pulang dunia ke akhir. Jadi yang berlainnya saya tak didik orang untuk mendapatkan akhirat baik tak jermuskan anak-anak dia kepada kehinaan di nanggro akhirat. Menang nasihat tak jaga kata anak ya, sebab lakonnya hanya ban mentang tak berkenal dan orang lain hanai pemaah lagi pemaah yang orang si itu ada bro akal pi pemaah pi yang suami kalau dia pemaah menang nasihat Asma kepada anak pada saat ke perkahwin anak Asma yang kebinasaan yang pertama payah tan dia katanya bak tamita harta yang halal non sebabnya jid ke tamita haram roh tajuk makanan haram ke perumah roh tajuk makanan haram ke anu maka akhirnya perumah dengan anu gara-gara katanya beli harta yang haram tamang neraka haitim sembahyang haitim ibadat penitim melawan tubuh daripada harta yang haram maka ada susah tad pada minta harta ada tak mudah pi ada tak tunda pi ya baca-baca tak tunda tapi hana buah asal halal orangnya aja tak tunda katanya pi padum-padum thun ukayan dekat Tuhan katanya karena harta daripada harta halal anak katanya akan gebi kebaikan oleh Allah karena tadi daripada harta yang halal ni tadi daripada harta yang haram memang mangan pada puah mangan baik paju pada puah mangan baik paju mangan senang lam memangan hanya pada thun wadah raya ji tinggal jid ke malapetaka katanya kan sekedar di dunia sampai uruh akhirat akhirnya anak katanya menjadi panjuri menjadi orang kena narkoba penjuri yang bertingkat ni kampung cok harta gawe kampung menyayang kaji ke pejabat korupsi yang kaji ke orang di kantong yang kaji ke pula ilmu menurutnya yang penting arah udebji selalu untuk mendalimi orang lain ni pada dasar harta
Yang pertama, wa fil khabar, dalam hadis, annal abda la yuqafu 'indal mizan wa lahu minal hasanah amsalul jibal fayus'alu ar-ri'ayati 'ailatihi wal qiyami bihim wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu hatta yastaghriqa bitilkal mutalabat kullu amalihi fala tabqa lahu hasanatun fatunadil malaika hadzal ladzi akala iya lahu hasanat fid dunya warta hanal yawma bi'amalih. Nah, hadis artinya adalah tersebut dalam hadis Nabi SAW bahwa ada seseorang hamba Allah diperhentikan pada dekat mizan, sehingga nak urang cukup le amalan urang akhirat tumpuk lagi gunung pada terus kena buat timbangan amal diupi oleh deng le nya amal kata cukup jai ko amal kebaikannya dan dekat neraca pada hari kiamat, dan adalah baginya daripada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Kemudian maka ditanya akan dia daripada memeliharakan ahlinya, daripada berdiri dengan mentarbiyahkan mereka itu, dan ditanya daripada hartanya, dari mana ia mengusaha ia akan dia, dan pada apa ia membelanjakan akan dia, hingga habis segala amalnya yang kebajikan dengan tuntutan balas bagi kejahatannya itu. Maka tiada ditinggal baginya satu kebajikan jua. Maka menyeru malaikat, yakni berteriak ia di hadapan orang banyak dengan katanya, inilah orang yang dimakan akan segala kebajikan itu oleh iyalnya, yakni oleh ahlinya di dalam dunia, dan tergadai ia pada hari ini segala amalnya. Jadi bertanya untuk apa-apa amalan menang berguna. Bertanya kata nak keluarga, nak didik, nak bimbing keluarga, nak ahli, mendung tak nak tanya. Kemudian harta dipane, tak usaha, kemudian hotame, bertanya mendung-mendung. Ternyata waktu ketayangnya menokok le kebaikan, sembahyang, puasa, sedekah, hartanya, haji, nak padungga, umrah, padungga tiga. Sudah waktu katanya musaboh dan tinggal kebaikan. Mandum kebaikannya adalah kapayah tanggung atas kejahatan. Dumna kejahatan nganu, payah tanggung mandum dia kan. Dumna keburukan yang kubur. Maka akhirnya kan urang termasuk urang-urang yang bangkrut. Kita menglah urang-urang yang bangkrut urang akhirat. Amal menau berguna rupanya waktu periksa saboh hanja ke amal musaboh pi. Mandumnya merupakan kejahatan akibat menyia-nyiakan keluarga. Kerana malaikat, kerana malaikat yang kena orang yang dipajuh amal di keluarga, yang kena orang yang dipajuh kebaikan amal cukup leuno kabeh ipajuh le keluarga. Gara-gara mano gebiarkan anak ngan rumah angka baik dia tapi harta gaji hidupnya itu, tapi segala apa yang dibutuhkan, tapi ji yang pajuh amal katanya orang kira, ji yang tukang pajuh bina kebaikan katanya orang akhiran, akhirnya katanya dicampakkan dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Maka hati-hatilah katanya yang kena anak dan berumah beda fikirkan selesai lah udah berdaya. Ya, daripada minta rezeki, daripada atas sia-siakan wate, harus pergunakan wate kena untuk mendidik dan membimbing keluarga. Baik sampai rumah maksiat kepada Allah. Hai bebena mampu, yang bitaufik Allah. Tapi tugas kita bimbing dan didik, arahkan. Jaga makanan. Bebe mampu tak jaga. Kajiannya ni, wallahu a'lam bissawab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ولا تفتح علينا فتوح الجاهلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم.